Ya Allah, saya itu mendengar dari teman-teman yang bercakap-cakap itu apabila saya mengantarkan anak saya sekolah itu sampai merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Trisna Yunita, ibu atau wali murid dari Ananda Arya Hanan Akbar Narendra dan Karisma Hanin Azizah Narendra, kelas 6 SD Islam Al-Hidayah Samir Ngunut Tulungagung, yang beralamat di Desa Selorjo, RT 2 RW 1, Ngunut Tulungagung. Saya Echa Aisyah Turodia, wali murid dari Elzio Danta Alfarizi yang beralamatkan di Jati Pandansari, Ngunut Tulungagung. Anak saya bersekolah di PAUD 1B Al-Hidayah Samir. Saya Fatimatus Zahra, wali dari Muhammad Adam Jalaluddin dan Busro Abdul Muhnin. Rumah saya di Desa Betak, Kecamatan Kalidawir. Saya Ibu Supri Harinartin, desa saya Ngluweng, RT 2 RW 2 Ngobalan Kalidawir. Saya ibu dari Ananda Muhammad Zidan Nursalam, kelas 2A Al-Hidayah Samir. Nama saya Yesi, wali murid dari Yesita binti Salis, alamat Santren Panjerjo Kidul. Anak saya sekolah di PAUD Al-Hidayah Islam Ngunut Tulungagung. Saya Risa Ferry Dewi, wali murid dari Ananda Bintang Fadil Anafi, siswa kelas 5 di SDI Al-Hidayah Samir. Nama saya Imam Mujib, alamat di Dukuh Kaserpan, Desa Demuk, Kecamatan Pucang Laban. Anak saya yang bersekolah di Al-Hidayah namanya Syaukia Bati Abdul Mujib, kelas PAUD 3B. Nama saya Sulistiani dari Desa Panggung Uni, Kecamatan Pucang Laban. Putra saya bernama Wildan Niam Hamdani, kelas 4A. SDI Al-Hidayah Samir Ngunut. Alasan kami untuk menyekolahkan putra-putri kami di Al-Hidayah karena kami ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk putra-putri kami yang bisa mengcover baik akademik, agama maupun non-akademik. Saya melihat output lulusan dari Al-Hidayah itu cukup baik dari prestasi akademik, non-akademik maupun attitude-nya, Bu. Jadi saya memantapkan diri untuk menyekolahkan anak saya di Al-Hidayah. Karena ekstra kurikulernya itu kan ada sholawatan. Pertama kali itu, soalnya anak saya kan pemalu, Bu, jadi mau saya masukkan ekstra sholawat itu biar berani, kendel tampil gitu. Soalnya sebenarnya anaknya itu pandai, tapi karena pemalu mungkin jadi kurang bisa maksimal seperti itu. Saya menyekolahkan anak saya di Al-Hidayah Samir dengan alasan biar anak saya mendapat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Mencari sekolah yang terbaik buat anak saya. Visi misi Al-Hidayah saya rasa juga mendukung niat saya untuk menyekolahkan ke sana. Tidak nangis lagi dari sekolah yang dulu, dan lebih baik agamanya Islam lebih banyak, hafalan juga lebih banyak, dan 3 bahasa. Akidahnya sama dengan saya, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang tergabung di LP Ma'arif. Itu yang pertama. Yang kedua, memang saya sebelum saya kenal sama Al-Hidayah, saya sudah lama kenal sama Pak Yai Abdul Hakim. Seringkali Yai Abdul Hakim itu cerita Al-Hidayah seperti ini. Kemudian saya sedikit tertarik dan saya menyatakan ke sana. Alhamdulillah
saya telaah, saya lihat visi misi dan lain sebagainya itu pas dengan keinginan yang ada di sana untuk mendidik anak saya, menitipkan di sana. Sekolahnya backgroundnya NU, banyak muatan keagamaan dan memberikan wadah sesuai dengan skill siswa, dan kurikulumnya yang ada di sana cocok sesuai dengan yang saya cari. Kami melihat Al-Hidayah adalah sebuah lembaga yang mampu mengcover semuanya, dari mulai agama, akademik, dan non-akademik. Alhamdulillah anak saya banyak kemajuan. Yang kakak itu sekarang sholatnya sudah tertib, sudah teratur. Kalau adik yang hafalan itu juga sudah mulai surat-surat pendek itu sudah mulai hafal, membaca juga sudah mulai lancar. Kesan saya terhadap lembaga Al-Hidayah tentu saja sudah cukup baik, karena selama 9 tahun saya menyekolahkan putra-putri saya di Al-Hidayah. Itu perhatian lembaga terhadap bakat dan minat yang dimiliki anak-anak saya niku benar-benar diberi wadah yang baik. Alhamdulillah baik ya Bu, karena perkembangan anak saya juga cukup signifikan dari sosial yang awalnya pemalu sekarang sudah berkembang dengan baik, keterampilannya juga baik, terus pengetahuannya juga tambah baik lagi. Saya sebagai wali murid merasa senang karena banyak peningkatan pada anak saya, baik dari segi keilmuan, akhlak, keterampilan, dan pengalamannya, Bu. Saya bangga dengan anak saya. Di sana mendapat ilmu yang manfaat sungguh. Contohnya anak saya selain 5 waktu, sholat 5 waktu, dia juga mengerjakan sholat sunnah duha itu tidak pernah berhenti. Terus apabila ikut porseni itu anak saya alhamdulillah ilmu-ilmunya yang didapat dari Al-Hidayah itu nyantol, sehingga dia sering dapat piala dari sana, dapat piagam-piagam banyak dari sana. Itu materi plus apa itu pasti dia dapat piagam. Terus aku bangga sama ibu gurunya di sana di Al-Hidayah itu begini, setiap mau ulangan dia ibu guru itu mesti ngasih SMS, dipelajari LKS ini, halaman ini sampai ini kelas 2 ini. Terus terang anak saya itu tidak pernah les, olehnya ya begitu. Dari bu guru itu sudah dikasih sudah di SMS, dikabarin anak-anak dipelajari LKS halaman ini sampai ini begitu. Saya bangga sekali sama bu gurunya itu, apalagi di kelas 2 ini. Setiap ada apa-apa gitu pasti dikasih kode, dikasih kabar. Nah begitulah anak saya Muhammad Zidan Nur Salam itu sampai sini. Terus hikmahnya anak sekolah di Al-Hidayah, anak saya itu nurut, disuruh apa saja nurut, dibilangi apa saja nurut. Terus tidak pernah kok beli keinginan jajan lewat apa ini itu, tidak pernah anak saya itu. Alhamdulillah, pokoknya saya bangga anak saya sekolah di Al-Hidayah Samir. Setelah sekolah di Al-Hidayah, pastinya anaknya jadi lebih berani bersosialisasi dengan temannya, karena di lingkungan rumah itu kan teman sebaya itu nggak seberapa kenal, jadi anaknya kurang bisa bergaul dengan teman-temannya. Terus terutama itu pembiasaan pagi sebelum mulai pelajaran kan ada hafalan doa-doa, terus sholawatan, Yasin tahlil, terutama itu sama sholat duha. Jadi lebih enak anak mengarahkan waktunya sholat, waktunya apa itu lebih mudah. Perkembangannya saya rasakan sangat pesat sekali. Yang kemarin anak saya akui memang agak kurang bisa untuk bergaul,
pemalu, ya, ndak berani sama anak-anak itu, kurang berani. Selama saya sekolah ke sana itu perkembangannya itu sangat bagus, terus grafiknya naik. Yang kemarin itu hanya diam aja kata waktu istirahat, sekarang ini sudah bisa istilahnya main-main sama teman-teman. Ada temannya lebih berani memimpin, ada temannya begini berani mengatakan begini berani. Itu memang saya akui sangat luar biasa, dan memang itu harapan saya karena saya tahu anak saya memang agak lemah di bidang itu, sehingga saya selang ke sana perkembangannya sekarang sangat bagus. Lebih ceria, lebih senang, dan lebih bagus, lebih mandiri waktu habis sekolah, pulang sekolah. Al-Hidayah itu mampu untuk istilahnya ngomong terhadap anak-anak didiknya. Dari mulai anak yang memang dia pintar di akademik juga diberi wadah untuk menyalurkan kemampuannya. Untuk anak yang tidak menonjol di akademik diberi wadah untuk di olahraga atau di seni. Seperti anak saya yang kedua, Karis Marid, memang akademiknya kurang bagus dibanding kakaknya. Tapi di Al-Hidayah dia mampu berprestasi dan juga mampu berkreasi melalui seni yang memang sangat disukainya. Guru-gurunya juga enak dalam membimbing, jadi putra saya jadi lebih meningkat pengetahuannya karena juga siswanya kan banyak, jadi kan misalkan perlombaan untuk ke peringkat itu kan juga lebih bersaing ya Bu. Terus lagi itu apa ya, anaknya jadi lebih supel nggih. Ekstranya itu waktu awal sekolah itu ikut ekstra piano sama ekstra sholawat. Kebetulan memang hobi bernyanyi, jadi diarahkan ke sholawat sama piano seperti itu. Didirikan oleh para kiai NU yang insya Allah banyak barokahnya. Kalau di sekolah SD mungkin hanya banyak muatan umumnya dan kadang kurang disiplin. Sedangkan di SDI Al-Hidayah menjadi SD Islam yang memiliki banyak muatan keagamaannya dan lebih disiplin sesuai dengan skill masing-masing siswa. Gurunya lebih baik, lebih ramah. Kalau ada apa-apa di sekolah langsung menghubungkan wali murid. Sering ada lomba sehingga bakat anak lebih baik, lebih semangat dari sebelumnya. Keunggulannya kalau yang saya dengar itu di tingkat perlombaan di kecamatan sudah bagus nggih, sudah banyak yang memenangkan lomba-lomba tingkat kecamatan, dan juga tingkat kabupaten kemarin juga sudah memenangkan nasional nggih, sudah memenangkan tingkat itu. Jadi menurut saya perkembangannya Al-Hidayah itu sangat signifikan. Mulai saya mendaftarkan anak saya itu kan sudah ada 3 rombel, sampai sekarang muridnya juga bertambah sangat banyak. Berarti itu kan sudah mewakili kualitas dari Al-Hidayah. Tenaga pendidik di Al-Hidayah sangat bagus. Bapak ibu gurunya sangat memperhatikan siswa-siswanya, mampu menampung aspirasi dari siswa-siswanya, termasuk juga wali muridnya yang menginginkan misalnya anak saya berbakat di bidang ini Bu, nanti bisa disalurkan ke sini Bu. Itu tenaga pendidiknya sangat memperhatikan anak-anaknya. Guru-gurunya ramah-ramah semua, baik-baik. Ibu gurunya ini juga sangat telaten untuk mengajak anak-anak belajar, mendampingi anak-anak bermain, sehingga semua terarah dan cukup berkesan untuk anak-anak ya Bu ya. Pembiayaan saya kira ndak terlalu memberatkan nggih. Kalau seperti itu nggih boten memberatkan, cukuplah sama fasilitas yang didapat. Menurut saya daripada sekolah plus yang lain itu Al-Hidayah paling murah. Kalau pembiayaan di Al-Hidayah itu sudah cukup terjangkau menurut saya, karena memang sekolah plus dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain itu lebih mahal dari Al-Hidayah. Walaupun demikian, Al-Hidayah itu merupakan sekolah yang
mutu dan kualitasnya itu sangat bagus dengan pembiayaan yang terjangkau. Alhamdulillah untuk pembiayaannya cukup terjangkau, sangat sesuai dengan apa yang didapat anak-anak dari fasilitas dan pelayanan dari tenaga pendidiknya. Menurut saya terkait pembiayaan dalam kategori tidak mahal, Bu. Karena jika dibandingkan dengan ilmu dan kegiatan yang banyak didapatkan di sana, itu jauh dari angka pembiayaan. Alhamdulillah pembiayaan ini begini ya, dibilang mahal juga enggak, dibilang murah juga enggak, artinya sesuai dengan apa yang kami dan anak kami itu dapatkan dari sana. Pembiayaan seperti itu saya kira sudah level dan standar, artinya juga enggak mahal juga enggak murah. Jadi pas dengan, menurut saya pas dengan apa yang telah diberikan sekolahan kepada saya dan juga kepada anak-anak saya gitu. Jadi pas menurut saya. Pembiayaan Al-Hidayah tidak terlalu mahal. Itu semua makan, nabung dan majalah semua di situ. Biaya sekolah di Al-Hidayah Samir itu ya Allah, saya itu mendengar dari teman-teman yang bercakap-cakap itu apabila saya ngantarkan anak saya sekolah itu sampai merinding. Ya Allah, Al-Hidayah itu jangan murah sekali. Pokoknya jangan mengerti sama wali-walinya murid itu, apalagi yang yatim piatu. Itu Masya Allah, kadang cuma separuh, kadang enggak ditarik. Terus itu ada lagi teman saya yang sini sebelah utara saya ini ya, setiap bulan apa itu diantari sembako, pokoknya murah sekali sekolah di Al-Hidayah itu. Terus kalau ada biaya gitu pasti bilangnya begini, seikhlasnya. Itulah hebatnya sekolah di Al-Hidayah Samir. Kalau trik saya agar anak-anak bisa berprestasi di akademik dan non-akademik, yang pertama tentunya dukungan orang tua. Dukungan yang pertama melalui doa, dan yang kedua dukungan penuh. Karena tidak ada anak yang tiba-tiba menemukan bakatnya, itu tidak ada. Pasti adalah peran dari orang tua, terutama seorang ibu. Dimana anak saya memang saya minta, saya dorong. Pertama saya paksa, saya dorong untuk menyelami berbagai bidang. Mulai dari puisi, pidato, tapi mereka akhirnya bisa enjoy dengan kegiatan tersebut. Setelah itu baru ketika semuanya sudah diterjuni akan saya tanya, kamu yang paling nyaman di mana? Dan yang mana yang paling menunjukkan progres yang bagus dari anak saya? Seperti tadi Arya, dia kan dari TK, 9 tahun di Al-Hidayah itu berbagai macam bidang sudah dia tekuni. Dari mulai pidato, puisi, tartil, kiroah, semuanya sudah dia tekuni dan alhamdulillah semuanya juga menunjukkan kemajuan yang bagus. Tapi kemudian saya berpikir tidak ada satu anak pun yang bisa menekuni dua hal sekaligus secara maksimal. Jadi saya mencoba mendekati dia dan bertanya, apa yang paling kamu suka, anak? Apa yang membuat kamu paling nyaman? Apa yang menjadi cita-cita dan keinginan terbesar kamu? Akhirnya dia menemukan di seni dan alhamdulillah sekarang dia sudah menekuni seni dan cukup bagus perkembangannya. Mboten Bu, saya demi anak kersane asal ilmu barokah, manfaat lantaran sekolah teng Al-Hidayah. Walaupun jarak antara Pucang Laban dengan Al-Hidayah itu jauh, tapi tidak mengurangi semangat saya untuk menyekolahkan anak saya di Al-Hidayah karena Al-Hidayah sudah menjadi pilihan saya. Enggak jadi kendala sama sekali, saya enjoy aja karena olahraga pagi aja. Kadang-kadang anak-anak kan yang bangunnya rada telat, udah dimelakukan ke kono ya jereng lagi sambil gerak. Nggak jadi kendala itu, nggak jadi kendala. Memang dari awal sudah nawa itu, jaraknya sekian, oke, nggak apa-apa. Saya memang niat ke sana, niat untuk menitipkan anak di sana.
harapan untuk Al-Hidayah ke depan agar Al-Hidayah itu lebih bisa mendekati siswa-siswinya, yang terutama wali muridnya. Karena seperti yang saya katakan tadi, tidak ada anak yang serta-merta tahu bakatnya. Jadi tidak ada seorang anak pun yang terlahir tidak punya bakat. Jadi seandainya ada murid terlihat dia tertinggal dari siswa yang lain, mohon dari pihak sekolah untuk mendekati orang tuanya, terutama dari ibundanya. Ibundanya diajak sharing dari hati ke hati, karena saya pribadi, saya ingin sekali melihat semua anak itu punya kemajuan yang sama dalam berbagai bidang yang memang menjadi bakat mereka. Mereka pasti punya bakat yang langsung dari Allah, karena Allah itu kan maha adil, tidak ada satu anak pun yang terlahir tanpa kemampuan. Seperti itu. Jadi semoga Al-Hidayah ke depan bisa merangkul terutama orang tua, karena banyak sekali anak-anak yang memang tidak langsung dibina oleh orang tua, Bu. Seperti orang tuanya lebih memperhatikan hal lain, mungkin karena repot, karena apa, tapi repot itu bisa untuk diatur. Pasti kalau untuk anak-anak, sehingga anak-anak itu punya hak untuk maju, dan itu dari orang tua dan Bapak Ibu guru sebagai pendukungnya.